فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita mengambil beberapa kekeliruan yang orang-orang yang berpuasa terkadang terjatuh di dalamnya. Apa saja di pertemuan terakhir yang kita ambil, Pak Agus? Yang pertama taubat dusta, taubat bohong, yaitu taubat mengaku bertobat pada Allah tapi dia tidak meninggalkan kemaksiatan itu, atau mengaku bertobat tapi tidak menyesali, yaitu tobat-tobat yang tidak terpenuhi padanya syarat. Padahal bulan Ramadan ini, ikhwan, bulan yang sangat bagus untuk seseorang betul-betul membersihkan diri. Yang berikutnya apa? Mujahid. Nah, menunaikan salat tarawih di masjid secara berjamaah tapi tidak berjamaah salat fardu. Dan ini juga banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau jamaah salat tarawih semangat tapi untuk salat fardunya tidak hadir. Yang lainnya apa, Cahya? Nah, yaitu penunaian salat tarawih dengan sangat cepat, meringankan dalam penunaiannya tapi terlalu berlebihan sehingga tidak terpenuhi tumakninah. Yang seperti ini tidak sah salatnya. Nah, hanya seperti burung yang mematuk. Sekarang kita masuk pada kekeliruan yang ke-22. Hah? 21. Baik, 21. Di sini keliru nomornya. Al-mas'alatu fil masjid. Meminta-minta di masjid. Dan ini juga pada beberapa tempat, akhwan, terjadi di mana bulan Ramadan dijadikan oleh para peminta-minta untuk bisa meminta-minta harta manusia, dan itu dilakukan di masjid. Padahal meminta-minta perkara yang sangat sempit di dalam syariat kita. Nah, dan Islam menganjurkan kepada umatnya untuk mereka memiliki iffah, memiliki penjagaan terhadap kehormatannya. Sampai-sampai Rasulullah SAW tegaskan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la yaghdu ahadukum fayahtiba ala dhahrihi fayatasaddaq bihi wa yastaghniya bihi minan nas khairul lahu min an yas'ala rajulan a'tahu aw mana'ahu dzalik. Sungguh seorang di antara kalian pergi di pagi hari kemudian mencari kayu bakar dan memikulnya di punggungnya, kemudian dia bersedekah dengannya.
dan mencukupi diri dengannya dari meminta-minta kepada manusia itu lebih bagus daripada dia minta-minta, baik diberi atau tidak diberi. Pekerjaan yang banyak manusia menganggapnya pekerjaan rendahan, yaitu mencari kayu bakar. Saya perhatikan dalam kondisi pekerjaan ini dianggap remeh, kawan. Ya mungkin penghasilannya berapa sih orang mencari kayu bakar? Fayah tiba ala dhahri, nyari ke hutan, nyari ranting-ranting dikumpulkan dipikul. Tapi di sini Nabi masih katakan fayatasaddaqa bih, kemudian dia bersedekah dengannya. Karena memang sedekah tidak menunggu kaya, kawan. Seorang bersedekah, jangan menunggu sampai bertumpuk-tumpuk hartanya. Tapi seorang bersedekah dengan pintu sedekah yang terbuka untuknya, walaupun hanya dengan setengah kurma. Nabi SAW katakan fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Ya mungkin terkadang setengah kurma yang disedekahkan oleh seseorang yang punyanya cuma satu, itu lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 1 ton kurma yang disedekahkan oleh juragan kurma. Ya kan? Ini punya 1 ton. Tapi dia sedekahkan setengah, berarti setengah hartanya dia sedekah. Ya kan? Nah, jadi juragan kurma punya berton-ton kurma, ratusan ton kurma, kemudian sedekah 1 ton masih 1/10. Makanya sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dilihat dari sisi besar kecilnya, tapi juga dilihat dari sisi orang yang bersedekah tersebut. Orang ini mencari kayu bakar kemudian bersedekah dengan sebagian hasilnya dan mencukupi diri dengannya, itu lebih bagus daripada minta-minta. Baik diberi ataupun tidak diberi. Walaupun tidak diberi manusia, dia telah terjatuh dalam perbuatan yang buruk ketika dia meminta-minta. Fa innal yadal ulya afdal minal yadis sufla wabda biman ta'ul, karena sesungguhnya tangan yang di atas itu lebih utama daripada tangan yang di bawah. Maksudnya tangan yang di atas adalah yang memberi dan tangan yang di bawah adalah yang meminta. Kemudian Nabi SAW mengatakan wabda biman ta'ul, mulailah untuk bersedekah dengan orang-orang yang berada di bawah tanggunganmu. Suami menanggung nafkah istrinya, itu sedekah. Kemudian juga nafkah anak-anaknya, ini adalah bentuk sedekah dia kepada keluarganya. Nah, berarti termasuk kekeliruan yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu memanfaatkan momen Ramadan untuk meminta-minta. Ini kekeliruan yang ke-21, memanfaatkan bulan Ramadan untuk minta-minta. Dengan memanfaatkan ini bulan mulia, ya sedekah-sedekah, padahal hanya untuk dirinya sendiri. Baik. Dan bedakan akhwan dengan dengan dorongan untuk bersedekah, mendorong manusia untuk bersedekah perkara yang utama. Nabi SAW mendorong para sahabat untuk bersedekah, tapi bukan untuk diarahkan kepada dirinya. Karena memang asal dalam masalah meminta-minta adalah haram kecuali dalam kondisi darurat. Kenapa? Karena akan menghinakan diri. Oleh karena itulah orang yang di dunia meminta-minta tanpa ada kedaruratan, Allah Subhanahu wa taala bangkitkan di hari kiamat tanpa memiliki daging di wajahnya. Sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Umar, ma yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Terus menerus seseorang minta-minta
kepada manusia sampai dia datang kelak di hari kiamat tidak ada di wajahnya satu kerat daging pun. Nah, dan minta-minta tanpa ada kebutuhan dan kedaruratan akhwan termasuk kategori dosa besar karena diancam dengan ancaman ini. Dan juga apa? Nabi katakan man sa'alan nasa amwalahum takatsuran fa innama yas'alu jamran. Siapa saja meminta kepada manusia harta mereka untuk dia kumpulkan takatsuran, untuk berbanyak-banyakan. Bukan karena darurat, bukan karena butuh, tapi takatsur, untuk dikumpulkan. Maka sungguhnya hanyalah dia meminta sebenarnya adalah minta bara api. Falyastaqilla aw yastakthir, maka silahkan perbanyak bara api untukmu atau persedikit. Ya, persedikit bara api untukmu atau perbanyak. Tinggal pilih. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Nah, kemudian kekeliruan yang ke-22 masih ada hubungan dengan masalah meminta-minta, yaitu al-mas'alatu fil masjid, meminta-minta di masjid. Ini kekeliruan ditambah kekeliruan. Kenapa? Karena selain setelah kita ketahui hukum minta-minta itu haram, ketika dilakukan di masjid ini juga akan menimbulkan adza. Menimbulkan adza, mengganggu manusia. Dan dalam masalah ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa memberikan fatwa ketika ditanya tentang masalah minta-minta di masjid. Kata beliau, aslu su'ali muharramun fil masjid wa kharijil masjid illa lidharurah. Hukum asal meminta-minta itu diharamkan baik di dalam masjid maupun di luar masjid, kecuali karena suatu kedaruratan. Fa in kanat daruratan wa sa'ala fil masjid wa lam yu'dhi ahadan kata khattihi riqaban nas wa lam yakdzib fi ma yarwihi wa yadhkur min halihi wa lam yajhar jahran yadurrun nasa mithla an yas'ala wal khatibu yakhthub aw wa hum yasma'una ilman yushghiluhum bihi wa nahwi dhalika jaza. Kata Syekhul Islam, jika ada suatu kedaruratan dan seseorang meminta di masjid dalam keadaan dia tidak mengganggu seorang pun, minta-minta tapi tidak mengganggu syaratnya, karena masjid beda perkaranya. Minta karena suatu darurat boleh, tapi kalau di masjid ada tambahan syarat, yaitu tidak boleh mengganggu seseorang yang di masjid, seperti misalnya melompati pundak-pundak orang. Dan dia juga tidak berdusta pada apa yang dia katakan. Karena banyak manusia dalam minta-minta dia bikin drama dulu. Ceritanya dibikin dramatis. Nah, padahal kondisinya sebenarnya baik-baik saja. Syaratnya dia tidak berdusta pada apa yang diriwayatkan dan menyebutkan kondisinya sebagaimana yang terjadi. Misalnya seorang musafir kehabisan bekal, tidak bisa melanjutkan perjalanannya, dan seterusnya. Dan juga dia tidak mengeraskan suara yang memadarati manusia, seperti misalnya ketika dia minta-minta saat khatib berkhutbah, ini mengganggu, tidak boleh. Atau meminta-minta dalam keadaan mereka sedang mendengarkan ilmu sehingga menyibukkan manusia, ini juga tidak boleh. Adapun selain itu, ketika dia minta karena darurat juga tidak ada gangguan, maka kata beliau jaza, boleh. Syaratnya karena suatu kedaruratan. Kemudian setelah kedaruratan tersebut terangkat, maka dia harus berhenti, tidak boleh ketagihan meminta-minta. Kekeliruan yang ke-23,
adamu itmamis salati ma'al imam, tidak menyempurnakan salat bersama imam pada salatut tarawih. Ini juga termasuk kekeliruan yang menjadikan mereka terluputkan keutamaan yang besar, ya kawan. Karena dalam penunaian salat di malam bulan Ramadan yang dikenal dengan salatut tarawih secara berjamaah ada keutamaan khusus, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis Abi Dzar yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah. Sungguhnya siapa saja yang berdiri salat malam bersama imam sampai imam selesai, maka ditulis baginya seperti apa? Salat semalam suntuk. Maka hadis ini akan menunjukkan bahwasanya siapa saja yang berdiri qiyamul lail bersama imam sampai imamnya selesai, nah, mendapatkan pahala apa? Salat semalam suntuk. Berarti mafhumnya kalau dia tidak selesai bersama imam, ya tidak mendapatkan keutamaan tadi. Nah, oleh karena itulah di sini hendaknya seorang bersemangat dalam penunaian salatut tarawih untuk tidak apa? Ketinggalan, tidak juga apa? Bolos. Nah, ketinggalan di mana dia datang terlambat, atau bolos di mana dia pulang terlebih dahulu. Nah, imamnya belum selesai, dia pulang terlebih dahulu. Kecuali ketika ada uzur, apakah itu sakit dan yang lainnya. Kenapa, akhwan? Karena ini jihad. Salah satu jihad kita di bulan Ramadan adalah jihad dalam qiyamul lail. Di malamnya untuk kita berjihad. Maka bayangkan kondisi manusia juga kalau kita perhatikan dalam hal ini seperti apa? Seperti para mujahidin, akhwan. Ada yang di belakang, ada yang berat, ada yang apa? Takhaluf. Ada yang berupaya untuk apa? Untuk tidak hadir dan seterusnya. Nah, karena memang jihad butuh mujahadah. Dinamakan jihad kenapa? Karena butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Kita harus bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri. Nah, untuk bisa apa? Tidak ketinggalan dalam rombongan mujahidin tersebut. Tidak ketinggalan di belakang. Juga kita tidak apa? Memilih jalan sendiri ketika apa? Rombongan pasukan menuju ke suatu arah, kemudian kita nyempal. Karena apa? Karena ingin selesai duluan. Jangan. Taib. Dan manfaatkan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan ini untuk bisa menunaikannya secara berjamaah, karena kalau seandainya sendirian, akhwan, lebih berat. Lebih berat lagi. Nah, maka ijtahidu dalam hal ini. Saya berharap dipersiapkan ya sebelum imamnya datang, jangan menunggu dimulai dulu baru kalian apa? Kalian ambil wudu, kalian siap-siap. Nah, sekarang sudah saya akali biar apa? Biar kalian tidak ketinggalan. Kalau saya mulai dengan rakaat yang takhfif, rakaat khafif, 2 rakaat ringan, pada ketinggalan, kasihan. Enggak sempurna. Ya kan? Sudah saya awali dengan langsung panjang. Biar yang ketinggalan-ketinggalan, nah, bisa apa? Tetap ikut dompleng di belakang. Ya, tapi jangan kemudian apa? Manja. Nah, manja, ini mumpung ditunggu. Nah, mumpung ditunggu, dipanjangkan, jangan. Semangat ya kawan, semangat. Kita sudah dekat hari-hari, di mana kita butuh berjuang keras. Maka mulai kita naikkan. Saya ingin naik mulai lebih awal. Nah, mulai lebih awal sehingga tidak nunggu-nunggu lagi. Nah, ta'awun ya akhwah, mutazawijun. Nah, ta'awun, jangan malah mutazawijun. Nah, di belakang.
yang bangun duluan, anak-anak kita ini dibangunkan. Tayyib, jangan menunggu dimulai. Belum kedengaran mic-nya, jangan. Tayyib. Tapi berangkat awal tunggu baca Al-Quran, santri dibangunkan. Tayyib. Karena memang jihad, jihad butuh ta'awun. Jihad butuh ta'awun. Tayyib. Dan waktu tersebut memang berat. Makanya Umar radhiyallahu anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk menunaikannya di awal waktu dalam keadaan beliau mengatakan alladzi yanamuna anha khairun. Waktu yang mereka tidur itu lebih bagus daripada waktu yang saat ini mereka gunakan untuk qiyam. Menunjukkan waktu yang lebih utama sebenarnya di akhir malam. Cuman karena itu berat bagi banyak manusia, maka dikedepankan. Tapi kita punya azm dan setelah kita bagi, ada yang memang kalau tidak mampu untuk akhir malam memilih jamaah yang di awal malam, tapi yang di sini kita tetap kita tunaikan di akhir malam. Baik, butuh ta'awun, butuh semangat. Na'am, barakallahu fiikum. Naktahu bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.